Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Saksana. Saya dari Prodi Sosiologi dengan NIM 22103036. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang stratifikasi sosial. Dalam kebudayaan masyarakat kita menjumpai pernyataan yang menyatakan persamaan manusia. Misalkan, di hadapan hukum semua manusia dianggap memiliki kedudukan yang sama. Pernyataan serupa juga kita temukan dalam agama yang menganggap semua lapisan masyarakat itu sama. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kita mengalami ketidaksamaan atau perbedaan di dalam masyarakat. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya dalam sosiologi dinamakan stratifikasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan praktis. Kemudian ada juga pendapat menurut para ahli. PJ Bowman, ia berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. Dan Suherjono Sukanto, ia berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Kemudian Bruce J. Cohen, ia berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial ialah suatu perbedaan antara individu dengan individu lainnya berdasarkan asal-usul individu tersebut. Setelah kita memahami pengertian stratifikasi sosial, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi selanjutnya tentang macam-macam stratifikasi sosial. Yang pertama ada askrip status. Status yang diberikan karena keturunan. Contohnya seorang raja memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut akan menjadi raja di kemudian hari. Selanjutnya yang kedua ada achieve status. Status yang diperoleh dengan usaha. Contohnya gelar sarjana yang dimiliki seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Kemudian yang ketiga ada assigned status. Status yang diberikan karena seorang telah berjasa. Contohnya gelar Datuk yang diberikan Kerajaan Malaysia kepada masyarakat yang telah berjasa. Dan itulah macam-macam stratifikasi sosial. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama berdasarkan usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga berdasarkan agama, yang keempat berdasarkan pendidikan, kelima berdasarkan pekerjaan, dan yang keenam berdasarkan ekonomi. Jadi itulah bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang jenis stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Closed social stratification adalah pelapis dalam masyarakat yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpindah dari tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya. Misalkan sistem kasta pada masyarakat Hindu. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Open-ended social stratification adalah pelapisan sosial dalam masyarakat yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpindah dari posisi yang dimilikinya, misalkan jabatan politis yang bisa diperebutkan siapa saja. Dan yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran, adalah bentuk pelapisan yang terjadi dalam masyarakat yang memungkinkan terjadi suatu perpindahan atau mobilitas antara kelas pada batas-batas kelas tertentu. Dan itulah jenis stratifikasi sosial. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang mobilitas sosial. Setiap manusia pasti ingin merubah statusnya ke status yang lebih baik. Untuk melakukan apa yang ia tujukan tersebut, maka manusia harus melakukan pergerakan. Pergerakan tersebut dapat dilihat dari adanya perpindahan status ke status yang lain, baik itu perubahan ke status yang lebih baik maupun ke status yang lebih rendah. Dan ada juga tidak terjadi perubahan status namun hanya berpindah aktivitas atau tempat saja. Menurut Horton dan Han, mobilitas sosial adalah sebagian tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurut Robert MZ Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang ke satu ke lapisan yang lainnya
atau dimensi ke dimensi yang lainnya. Oke, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas horizontal, adalah perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Yang kedua ada mobilitas vertikal, merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial yang satu kedudukannya sosial lainnya yang tidak sederajat. Artinya terjadi perubahan derajat seseorang dari yang rendah menjadi yang tinggi atau sebaliknya. Jika statusnya naik disebut social climbing, namun jika statusnya turun disebut social sinking. Yang ketiga ada mobilitas sosial integrasi, yaitu mobilitas yang terjadi pada diri seseorang individu. Mobilitas ini bisa berbentuk horizontal maupun vertikal. Dan yang keempat ada mobilitas sosial antar generasi, yaitu mobilitas sosial yang terjadi pada keturunan individu. Mobilitas ini juga dapat berbentuk horizontal maupun vertikal. Dan itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.